buku kedua tentang arsitektur tradisional. Kalau kemarin kita sudah membahas rumah Jawa, sekarang kita ke rumah adat yang ada di sebuah kampung adat di Kampung Adat Gurusina di Flores, NTT. Judulnya adalah The Extraordinary of the Ordinary Gurusina. Tolong jangan kebalik bacanya karena maknanya sangat beda. Oke, em, buku ini tuh menceritakan tentang em, rumah adat, lebih ke kampung adat sih sebenarnya, tapi ada juga membahas tentang per unit rumah adatnya itu, lalu dikemas dalam sebuah cerita ya, sebuah drama kalau menurutku, dari sebuah cerita nyata. Jadi kampung ini tuh dilanda kebakaran di tahun 2018 kalau nggak salah. Lalu bagaimana warga kampung di sini tuh berjuang untuk membangun kampung adat mereka kembali. Dan ini adalah buku yang mudah dijalani jadinya karena di situ ada alur cerita. Ya sama kayak kita baca novel lah kayaknya, meskipun aku belum pernah baca novel, tapi kayaknya sih kayak novel. Novel F. Oke, setelah membaca buku ini impresiku adalah mudah dibaca, mudah diikuti, dan full color. Jadi untuk kalian yang fobia dengan tulisan yang terlalu mepet dan lebih suka majalah yang banyak fotonya kayak majalah itu, dan buku ini cocok untuk dibaca. Ya sekali duduk itu bisa habis lah gitu, meskipun dia punya 175 halaman tapi lebih banyak fotonya dibanding dengan teksnya. Foto dan juga ilustrasi ya, ilustrasi tiga dimensi kayak eh, proses dan tahap itu sama sih. Proses pembangunan rumah itu dari nol sampai dia terbangun itu ada sebuah ilustrasinya. Jadi buku ini adalah buku arsitektural sejati. Buku ini ada 4 bagian, di mana per bagiannya itu sebenarnya itu tahap sih, sejenis tahap satu 2 3 4. Bagaimana perjalanan warga kampungnya untuk membangun kampung mereka dari nol. Di bagian pertama misalnya, di bagian pertama atau tahap pertama, di situ ada diceritakan tentang bantuan dari pemerintah. Tentu saja di awal ada sejenis pendahuluan ya, sejenis perkenalan uh, buku ini tuh tentang apa, terus di mana lokasinya, tentulah. Tapi siapa tahu ada yang nggak mikir gitu. Semangat. Oke, di tahap pertama tadi tuh misalnya bagaimana pemerintah itu datang ke kampung adat ini dan memberikan bantuan. Lalu diceritakan bagaimana kehidupan warga Gurusina yang berhubungan sekali dengan api. Api itu semacam sesuatu yang sakral. Bahkan bagian paling sakral di rumah di kampung adat ini adalah dapur yang ada tungkunya, tungku api. Jadi api itu tidak boleh dipadamkan. Jadi kalau kamu misalnya lagi keluar, itu api hanya boleh dikecilkan. Nah, api dikecilkan kan masih ada apinya gitu. Dan asapnya juga masih ada. Bahkan kayaknya lebih banyak asapnya ya kalau api kecil itu. Ya enggak sih? Kayaknya iya. Dan ternyata asap itu memperkuat material bangunannya kalau kita pikir secara saintik ya, secara logik. Uh, dan di sini juga aku mempelajari bahwa betapa fleksibelnya sebuah ritual jauh sebelum agama masuk ke dalam kampung Gurusina. Tradisi mereka sudah ada, dan saat agama masuk, dalam konteks ini agama Katolik ya, uh, tradisinya itu menyesuaikan dengan agama, sejenis beradaptasi antara penanggalannya, lalu tata caranya ya enggak sih, aku lupa juga. Pokoknya aku paling ingat penanggalannya itu menyesuaikan dengan hari-hari besar agama. Jadi hari-hari besar ritual mereka dan hari-hari besar agama itu dicari titik tengahnya biar nggak nabrak, biar nggak ganggu satu sama lain. Dan bahkan kayaknya ada yang di kolaborasiin nggak ya, nggak ada kayaknya. Oke, balik lagi tadi ke fleksibilitas ritual. Selain agama tadi yang mempengaruhi ritualnya atau beradaptasi dengan agamanya, bahkan jauh lebih dari itu, ritual di sini beradaptasi dengan peraturan pemerintah.
Jadi kan karena kampung ini kebakaran lalu menerima bantuan dari pemerintah. Seperti kita tahu pemerintah kan punya eh, agenda mereka sendiri, mereka punya tenggat waktu, deadline, mereka punya deadline sendiri. Jadi mau nggak mau warga sini harus menyelesaikan eh, kampungnya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Padahal membangun satu unit pun itu memerlukan waktu yang lama karena ini rumah adat ya, berbeda dengan rumah sekarang. Rumah adat itu selain kita membangun secara fisik, terdapat ritual-ritual yang harus dilakukan saat membangun rumah ini, dan biasanya lama banget, itu dipres banget. Banyak ritual-ritual yang dipotong, digabung, dan dan juga selain itu dipush banget semua pelaku ritualnya untuk melakukan ritual ini secepat mungkin. Dan bagian situ menurutku sangat-sangat menarik, dan aku yakin kalian juga bakal suka bagian ini kayaknya. Nah, eh, dan buku ini, oh iya aku lupa, buku ini tuh ditulis oleh dua orang. Yang pertama adalah Bondan Petra Diponegoro, dan yang kedua adalah Muti Amelia Febriana. Dan beruntung banget aku bisa nge-DM salah satu dari penulisnya, karena saking asiknya buku ini tuh banyak pertanyaan yang ada di dalam pikiranku. Ini hati, ini pikiran. Dalam pikiranku, eh, lalu aku bertanya pada salah satu penulisnya, dan kita berdiskusi, dan akhirnya itu menambah kekagumanku. Hasil diskusi kami itu menambah kekagumanku terhadap kampung adat Guru Sina. Saat aku membaca buku ini, itu semakin menyadarkanku bahwa keunikan arsitektur tradisional Indonesia. Karena di buku Guru Sina, lalu buku Dayak, lalu buku Omah tentang rumah Jawa, itu mereka punya ceritanya masing-masing, mereka punya uh, kebiasaannya masing-masing. Dan mungkin ini saran untuk Omah Library ya, lanjutkan aja untuk buku-buku seperti ini, sangat menarik. Kalau bisa punya koleksi dari semua semua rumah adat di Indonesia. Oh ya, untuk kalian yang penasaran dengan buku ini, harganya 150.000. Dan untuk sebuah buku yang full color dan penuh dengan hasil fotografi, itu harga yang sangat murah, karena biasanya buku-buku yang memuat konten fotografi itu mahal banget, sekitar 300.000 ke atas. Dan foto-foto di sini tuh bagus gitu, sangat-sangat sangat membantu kita dalam memahami uh, tulisannya. Dan di sini ada foto pemandangannya, lalu foto unitnya sedang dibangun, lalu foto kegiatannya. Dan ya, bagus banget bukunya. Ini ada foto anak kecil nih lagi main di atas balok. Dan aku bisa membayangkan dengan mudah suasana di sana, karena saat itu kan lagi awal-awalnya karantina, jadi nggak bisa kemana-mana. Dan buku ini lumayan bisalah membuatku serasa jalan-jalan, dan aku bisa ngebayangin dari fotonya ini, aku bisa ngebayangin panasnya gimana, terus suasana di sana gimana, ramenya gimana. Ya, silahkan aja kalau kalian tertarik. Oke.